Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Kusuma Pratiwi, NPM 20003020026, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Mitro. Di sini saya akan menjelaskan materi maslahah mursalah dan urf, adat istiadat atau kebiasaan, mata kuliah usul fiqh dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Maslahah mursalah. Secara bahasa, kata maslahah berarti manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Sedangkan secara istilah, maslahah mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat atau memberi manfaat namun tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nas dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa maslahah mursalah merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat, akan tetapi hal tersebut tidak ada ketentuannya di dalam nas. Contohnya seperti peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan lalu lintas ini tidak ada dalil di dalam nas, namun hukumnya penting untuk ditegakkan sebab peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat, yakni memelihara jiwa dan akal. Macam-macam maslahah. 1. Maslahah mu'tabaroh, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditentukan ketentuan hukumnya di dalam nas untuk direalisasikan. Contohnya, perintah berjihad untuk memelihara agama, penegakan hukuman kisos untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan lain-lain. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah macam ini yang sedang dibahas, yakni kemaslahatan yang tidak ditegaskan secara pasti oleh nas dan tidak ada ketentuan hukumnya. Contohnya, bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, maka Pak Polisi berhak menilangnya. Jika ada yang melanggar, maka polisi boleh menilangnya, sebab pemakaian helm dapat memelihara jiwa manusia. Yang ketiga, maslahah mulughah, yakni sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Maslahah macam ini adalah tertolak dan tidak diakui. Contohnya, ada anggapan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan seharusnya disamakan. Dasarnya adalah maslahah. Maslahah semacam ini bertentangan dengan ketentuan syariat, oleh karenanya ditolak. Lalu syarat maslahah mursalah. 1. Benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudlorat atau maslahah hakiki, bukan hanya dugaan belaka, semisal hanya mempertimbangkan kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Yang kedua, berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nas dan ijma. Lalu asas maslahah harus meliputi 5 dasar, yaitu 1. Pemeliharaan agama, 2. Pemeliharaan jiwa raga, 3. Pemeliharaan akal, 4. Pemeliharaan keturunan dan kehormatan, dan yang kelima, pemeliharaan harta benda. Lalu materi urf, adat istiadat atau kebiasaan. Urf atau adat istiadat secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Contoh adat istiadat berupa perbuatan yaitu jual beli kebutuhan ringan seperti kerupuk, ote-ote, tempe, dan lain-lain dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa ada ijab dan qabul. Lalu contoh adat istiadat berupa perkataan, kebiasaan di masyarakat yang membedakan antara daging dan ikan, padahal dalam Al-Quran keduanya sama, yakni disebut daging. Hal-hal di atas menjadikan atau dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Macam-macam urf. 1. Ditinjau dari sisi legalitas syariah. A. Adat istiadat yang benar atau al-urf al-sohih. Suatu hal baik yang menjadi adat kebiasaan masyarakat namun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, seorang suami belum boleh membawa istrinya jika belum melunasi maharnya secara penuh dan lain-lain. Yang B, adat istiadat yang tidak benar atau al-urf al-fasid, sesuatu yang menjadi adat kebiasaan namun menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Contohnya, menyajikan minuman keras atau berfoya-foya tanpa manfaat pada saat lulus wisuda, tari-tarian yang membuka aurat, dan lain-lain. Yang kedua, ditinjau dari sisi cakupan. Yang A, adat kebiasaan umum atau al-urf al-an, yakni adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, perkataan suami kepada istri, "Haram aku berdekatan denganmu." Berarti sang suami telah menala istri atau masuk kamar mandi umum dengan membayar uang sewa yang ditentukan tanpa membatasi berapa kadar air yang digunakan dan lain-lain. Yang B, adat kebiasaan khusus atau al-urf al-khos, yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya adat kebiasaan masyarakat Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro yang menentukan bahwa wanita yang melamar pria dalam prosesi pranikah dan lain-lain. Seluruh ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang tidak benar atau al-urf al-fasid. Menurut penelitian salah seorang ulama mazhab fiqh yang paling banyak menggunakan adat istiadat sebagai dasar hukum adalah skala kuantitas, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian baru Syafi'i. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman atau adik-adik yang baru lulus, yuk bergabung di IAIN Metro. Di sini ada banyak loh program studi yang mungkin bisa kalian pilih. Salah satunya program studi S1 Perbankan Syariah. Kalau kalian daftar bisa lewat 3 jalur. Yang pertama, jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, jalur PTKIN. Dan yang ketiga, jalur mandiri. Jangan sampai tidak memilih program studi yang ada di IAIN Metro sebagai program studi masa depanmu ya. Kalian bisa follow Instagram IAIN Metro Lampung supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pendaftaran di IAIN Metro. Yuk daftarkan diri Anda dan jangan sampai terlewatkan info terbaru dari IAIN Metro ya. Saya tunggu di kampus IAIN Metro.